Mari kita sama-sama buka dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini merupakan satu rentetan dengan peristiwa setelah Yesus disalib. Ternyata ketika Yesus disalib dan mati disalib, membawa sebuah dampak yang luar biasa, khususnya bagi murid-murid Tuhan. Kita sama-sama menyaksikan di sini, baru 3 hari Yesus disalib, ya, mereka sungguh-sungguh dalam kondisi yang amat sangat takut, karena mereka sadar selama Yesus ada dan melayani bersama-sama dengan mereka, orang Farisi ahli Taurat senantiasa mengganggu di dalam pelayanan Yesus. Mereka sadar bahwa ahli Taurat, orang-orang Farisi sangat-sangat menginginkan kematian Yesus, seperti yang mereka lihat pada saat penyaliban daripada Tuhan. Ketika Pilatus memberi pilihan siapa yang hendak dibebaskan, Barabas atau Yesus, mereka lebih memilih Barabas, seorang penjahat kaliber yang luar biasa, dan mereka lebih memilih Yesus untuk disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa murid-murid ini takut? Karena mereka sadar bahwa ketika mereka ada bersama-sama dengan Yesus, apapun yang dilakukan oleh orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang yang membenci Yesus sama sekali tidak berdampak di dalam hidup mereka. Karena Yesus selalu tampil menjadi pembela mereka, Yesus selalu tampil menjadi penolong mereka. Dan yang lebih luar biasa lagi, selama mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka sama sekali tidak pernah kekurangan. Ya, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apakah itu langsung dari Yesus ataukah dari pemberian umat yang lain, mereka sungguh-sungguh boleh terpelihara selama ada Yesus. Dan rupanya itu yang membuat mereka menjadi takut ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus sudah disalib. Mungkin ada timbul pertanyaan di antara mereka, murid-murid Tuhan, siapakah yang sekarang bisa melindungi kami? Siapakah sekarang yang bisa menolong kami? Siapakah sekarang yang menjadi pemelihara kami? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karena kematian Yesus membuat mereka menjadi takut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan adalah sesuatu hal yang terjadi, yang bisa terjadi ketika seseorang merasa bahwa dia tidak mampu menghadapi masalah dan persoalan yang sedang terjadi. Ketakutan timbul, ketakutan terjadi ketika mereka melihat ada bahaya-bahaya yang tidak mungkin mereka bisa menyerang, yang tidak mungkin mereka bisa membela diri dan menolong. Sehingga timbullah rasa ketakutan itu di dalam kehidupan mereka. Tetapi yang menarik saudara-saudara, ketika ketakutan-ketakutan itu ada di dalam kehidupan murid-murid, Yesus tampil di tengah-tengah mereka. Yesus tampil dengan cara apa? Yesus mengetok, pintu tidak dibukakan, ya. Justru Yesus hadir di tengah-tengah mereka tidak dengan mengetok pintu, tetapi Yesus melewati pintu itu untuk bertemu dengan murid-murid. Dan ketika Yesus melewati pintu dan hadir di tengah murid mereka masih takut. Karena bagi mereka yang mereka lihat, yang mereka pernah kenal, yang mereka pernah saksikan adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus yang bisa menangis, Yesus yang dibatasi dengan tubuh manusia. Tetapi hari itu mereka melihat Yesus yang lain. Yesus yang tidak bisa dibatasi dengan pintu yang tertutup. Dan satu hal yang dikatakan oleh Yesus, Eirene Humin, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mungkin mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid.
Ketika kita mencoba menghitung, ada di antara kita yang mendengarkan khutbah ini, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang menghitung-hitung, ya, karena PPKM membuat ada banyak yang Bapak Ibu Saudara dengar, orang-orang yang kaya mulai berjatuhan, perusahaan-perusahaan yang besar mulai berguguran, duitnya banyak, seperti Giant Matahari itu duitnya banyak, ya. Tetapi meskipun mereka punya duit banyak, mereka punya uang banyak, tetapi usaha yang mereka jalankan tidak bisa seperti yang mereka inginkan. Dan itu mereka harus menutup. Pesawat Garuda, pesawat Lion Air, beberapa mereka kembalikan. Karena apa? Mereka tidak sanggup untuk membayar sewa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ngeri melihat hari-hari yang terjadi seperti sekarang ini. Dan itu membuat di dalam kehidupan kita mengalami ketakutan. Ya. Saul ketika ditantang oleh Goliat, Saul takut, Saudara. Ketika Daud tanya, Saul, Raja Israel, suruh anak buahmu 1 lawan 1. Saul ngumpet, Saudara. Tiap hari Goliat mengejek, Goliat menghina. Ya, takut karena menghadapi Goliat. Janda Nabi takut ketika para penagih-penagih utang datang kepada dia. Utangmu ini loh, yang 10 juta sekarang 100 juta, bayar. Kalau kamu nggak bayar, anakmu tak bawa. Ya mungkin dengan menangis, ibu janda Nabi ini berkata, Tuhan, jangan Tuhan, berikan aku waktu, Tuhan, sudah nggak ada waktu. Aku tidak akan pergi dari rumahmu sebelum kamu membayar. Kalau kamu tidak bisa membayar, anakmu perempuan ini 2 tak jadikan budak, tak bawa. Ya, mereka sedang mengalami ketakutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah ketakutan itu menyelesaikan masalah? Apakah ketakutan itu menyelesaikan persoalan? Justru ketika kita terus sembunyi, terus takut, maka ketakutan itu, ingat baik-baik, akan membunuh di dalam kehidupan kita. Orang kalau sudah takut, dia menjadi depresi. Kalau sudah nggak teratasi, mereka bisa jadi gila, ya. Atau yang lebih cilaka lagi, kalau mereka takutnya begitu berat, mereka bunuh diri. Ingat, Yesus pernah berkata dalam Matius 11:28, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, marilah datang, marilah datang, marilah datang kepadaku yang letih lesu, yang beban berat, yang takut. Yesus katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberikan jalan. Ketika Ishak berada di Gerar, ketika dia menghadapi satu musim yang panas, satu musim yang kering, satu musim yang tahun itu bisa membuat dia tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Dan Ishak mulai berencana pergi ke Mesir, dan Yesus berkata, jangan. Kamu harus tetap tinggal di sini. Kamu harus tetap menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Dan Yesus katakan, aku akan memberkati kamu. Pintu yang tertutup yang ada di hadapan Ishak yaitu musim kering. Pintu yang tertutup di hadapan Ishak adalah pintu yang tidak ada penghasilan. Tetapi Tuhan bilang kepada Ishak, Allah berkata kepada Ishak, kamu tetap tinggal di Gerar. Kamu tetap tinggal bersama-sama dengan pintu yang tertutup. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan memberkati kamu. Artinya apa? Ishak akan melewati pintu yang tertutup itu bersama-sama dengan Tuhan. Ulang kali saya katakan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan apa yang terjadi? Ketika Ishak mulai menabuh,
Ketika Ishak mulai menanam, ketika Ishak mulai menunggu, benih yang ditabur di pintu yang tertutup, benih yang ditabur di tanah yang tandus, benih yang ditabur di tanah yang gersang, Tuhan berkati benih itu. Benih itu tumbuh oleh karena berkat Tuhan, bukan oleh karena hujan, bukan oleh karena tanah yang subur. Benih itu mengeluarkan bulir-bulir, bukan oleh karena pupuknya hebat, bukan karena pengairannya hebat, tetapi karena Tuhan yang memberkati. Dan firman Tuhan katakan, Ishak menuai 100 kali lipat. Yusuf, dia ketika dibuang oleh saudaranya di sumur, lalu diambil dari sumur dan dijual menjadi budak, Yusuf menghadapi pintu yang tertutup. Tidak ada lagi masa depan yang cerah bagi Yusuf. Yusuf tidak tahu apa yang harus dilakukan, semuanya gelap. Karena dia harus berada dibuang di Mesir menjadi budak. Dan yang namanya budak, kaki dirantai, tangan dirantai, tubuhnya ditelanjangi dan kepala tertunduk. Yusuf sedang menghadapi pintu yang tertutup di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, Yesaya 30:15, dalam tinggal diam dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yusuf tidak memberontak, Yusuf tidak berusaha melarikan diri kembali ke Kanaan. Tapi Yusuf belajar tenang, Yusuf belajar percaya pada saat pintu itu tertutup. Dan akhirnya pintu itu mulai terbuka sedikit. Ketika Yusuf di Potifar, firman Tuhan mengatakan Allah menyertai Yusuf dan apa saja yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pintu itu tertutup dan kita berontak, mungkin pintunya itu kita obrok begitu ya. Atau mungkin pintunya itu kita pukul-pukul dengan tenaga kita, dengan sekuat akal kita, dengan alat yang bisa. Semakin kita gedor pintu itu dengan kekuatan kita, semakin kita payah. Semakin kita coba buka pintu itu, semakin kita payah. Karena kita sedang melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Bangsa Israel ketika di depan Laut Teberau dan di belakang ada tentara-tentara Mesir yang hendak mengejar mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Laut tidak mungkin mereka pukul, laut tidak mungkin mereka kuras. Ya, kadang Tuhan izinkan seperti itu. Yang Tuhan mau adalah dalam tinggal tenang dan percaya. Yosua ketika menghadapi Yeriko, dia tidak mencoba melawan Yeriko dengan kekuatannya sendiri, tapi Yosua berkemah dulu, dan ketika prajuritnya di bawah, Yosua mulai naik ke tempat yang tinggi sendiri. Apa yang Yosua lakukan? Yosua datang kepada Tuhan. Yosua datang kepada Tuhan dan Tuhan menampakkan dirinya kepada Yosua, dan Tuhan menuntun apa yang harus dilakukan oleh Yosua. Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan hikmatnya. Saudara, ketika saudara melempar uang 100 ke dalam bak, lalu kemudian bak itu saudara goyang, saudara tidak akan melihat uang itu. Tetapi ketika saudara membuat air itu tenang, barulah saudara bisa melihat kepingan uang itu dan saudara bisa mengambilnya. Nah, itu yang Tuhan mau sore hari ini, saat ini, yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan kita. Dalam segala hal, dalam segala perkara, ketika pintu-pintu itu tertutup, Tuhan mau kita dalam tinggal tenang dan percaya. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tenang bersama-sama dengan Tuhan.
Kita mohon pimpinannya Tuhan. Seperti halnya Yosua menghadapi Yeriko. Dalam tenangnya saudara bersama dengan Tuhan, hikmatnya Tuhan itu akan turun. Dan ketika hikmat itu turun dan hikmat itu yang saudara lakukan, tidak peduli itu berat, tidak peduli itu sukar. Bagi Ishak ketika Tuhan akan memberkati di dalam kehidupannya, Ishak terlalu percaya bahwa ketika Tuhan yang berfirman, tanah yang tandus itu menjadi subur. Ishak percaya ketika Tuhan berfirman, benih itu akan tumbuh meskipun tanah itu tandus. Dan Ishak menuai 100 kali lipat. Dan Yosua merobohkan bersama-sama dengan Tuhan, merobohkan tembok Yeriko. Dan janda Nabi dengan bekal minyak 1 botol, semua hutangnya menjadi lunas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari nikmati saat-saat yang Tuhan izinkan hari ini. Tuhan mau menampilkan orang percaya yang sungguh-sungguh percaya. Saat-saat seperti ini Tuhan mau menampilkan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh bercahaya di malam hari. Orang percaya yang dilihat oleh dunia bagaimana Allah bekerja bersama-sama dengannya. Airine Humin, damai sejahtera, shalom, aku tinggalkan kepadamu. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Immanuel, Tuhan memberkati.